pindahmu dari sini. Mulai hari ini kamu keluar dari sini. Putus, Bu Rati. Tapi, Bu, Mas Dewa harus bertanggung jawab. Dia harus menikahi saya, ucap Airin. Ketahuan, jangan mimpi. Selama saya masih hidup, kamu takkan pernah menjadi menantu saya, sela Pak Dirman. Airin bergeming, air matanya kembali jatuh. Dia tak menyangka kalau Pak Dirman yang selama ini baik ternyata hatinya keras. Sekarang bereskan barang-barang kamu dan pergi dari sini, usir Pak Dirman. Dia menunjuk Airin, tapi memalingkan muka. Dia tak sudi melihat gadis itu. Dia kecewa orang yang selama ini dianggap seperti anak sendiri tega menikamnya dari belakang. Bapak tidak bisa mengusir saya. Kalau saya keluar dari sini, maka saya akan melaporkan Mas Dewa ke polisi dan saya akan viralkan keluarga Bapak, tantang Airin. Kamu? Pak Dirman tak bisa berkata apa lagi. Lengannya dipegang oleh Bu Rati. Lepaskan, Bu, anak ini memang harus diberi pelajaran, ucap Pak Dirman. Sudah, Pak, jangan gegabah. Nggak ada gunanya ribut sama iblis kayak dia. Bu Rati menenangkan suaminya, lalu berbalik menatap Airin, seakan-akan ingin menelannya hidup-hidup. Dia lalu berkata, kamu memang ular. Airin tersenyum lalu melangkah mendekati Bu Rati. Bapak dan ibu yang membuat saya seperti ini, ucap Airin. Dewa, sekarang kamu pergi dari sini. Saya tidak sudi melihat wajahmu, usir Pak Dirman. Tapi Pak, saya mau tinggal di mana? Dewa memelas. Terserah kamu, saya tak mau kalian serumah, seru Pak Dirman. Saat mereka sedang beradu mulut, Ros dan Ipa yang mendengar kegaduhan muncul di depan pintu. Mata mereka membulat melihat apa yang sedang terjadi. Melihat suaminya setengah telanjang membuat semua persendian Ros lemas. Untung saja ada Ipa yang menahan badannya. Kalau tidak, dia sudah terjatuh karena syok. Nak, Bu Rati tak bisa berkata apa-apa. Ipa, antar aku ke kamar, pinta Ros. Dia tiba-tiba saja pusing. Sebelum dia pingsan dan menjadi tertawaan Airin, dia lebih memilih ke kamar untuk menenangkan diri saja. Sesampainya di kamar, Ros menangis sesagukan. Ipa yang melihat sepupunya bersedih tak tinggal diam. Walaupun belum tahu duduk permasalahannya, tapi sedikit banyak dia sudah menebak apa yang telah terjadi. Mengingat kemarin dia memasang CCTV hampir di semua ruangan. Segera dia mengambil HP dan membuka aplikasi yang menyambungkan dengan rekaman CCTV. Setelah beberapa saat menonton, wajah Ipa langsung tersenyum sumringah. Kena kamu, seru Ipa. Ros yang mendengar Ipa tertawa dan berkata seperti itu merasa jengkel. Bisa-bisanya dia bersenang-senang sementara Ros sedang kena musibah. Kamu ya sepupu gak ada akhlak. Masa aku lebih sedih kamunya ketawa-ketawa? Sungut Ros. Itu mau urusan kamu sayang, canda Ipa. Dia senang melihat sepupunya menukuk muka. Terlihat lucu. Kamu? Aku lagi mikir. Masa aku jadi janda di usia 17 tahun? Hamil lagi. Tangis Ros pecah ketika mengatakan itu. Hahaha. Tawa Ipa pecah. Dia membayangkan sepupunya betul-betul cerai di usia muda. Pasti terlihat keren sekali. Keluar sana, usir Ros. Dia benar-benar semakin jengkel. Sepupunya itu tak tahu waktu dan tempat jika ingin bercanda. Iya, sorry kakak sepupuku sayang. Percaya deh sama aku, kamu gak akan jadi janda di usia muda, ucap Ipa. Dia memegang pundak sepupunya itu. Tapi aku gak mau berbagi suami. Tangis Ros kembali pecah. Dia betul-betul takut menjadi janda di usia muda. Pasti orang tuanya akan malu. Memang siapa yang suruh kamu berbagi suami? Tanya Ipa bingung. Kamu lihat tadi Mas Dewa sama Airin lagi ngapain? Kalau dia menuntut minta dinikahi, Ros mengeluarkan unek-unek yang ada di pikirannya. Nggak akan, percaya deh, Ipa menghibur Ros. Kalau dia hamil, tanya Ros. Kamu dibilangin gak bakalan ya nggak akan hamil, jawab Ipa ketus. Kok bisa? Tanya Ros masih tak mengerti. Ipa mendekati sepupunya lalu menunjukkan rekaman CCTV yang baru saja ditonton ya. Perlahan wajahnya kembali cerah seperti masalahnya langsung hilang seketika. Ye, langsung senyum, tadi manyun, ledek Ipa. Ros memukul lembut lengan Ipa. Tapi kok kamu bisa dapat rekaman ini? Tanya Ros. Sudahlah, kamu gak usah tahu. Yang penting jelas kalau Dewa dan Erin tidak tidur sama-sama. Jadi kamu tidak perlu cerai dan tidak perlu jadi janda muda yang lagi hamil, ucap Ipa panjang sambil senyum-senyum. Tapi bagaimana kita bilang sama bapak sama ibu? Tanya Ros.
Gak usah tanya mereka, kalau aku maunya kita ikuti saja permainan Airin. Pura-pura tidak tahu kebenarannya. Tapi kamu gak boleh mundur dan jangan setuju kalau kamu mau dimadu. Ipa memberi saran. Tapi kalau dia melapor ke polisi seperti yang dia katakan? Tanya Ros. Kita kan punya bukti, berarti dia menggali kuburannya sendiri. Jawab Ipa. Ros mengangguk, tanda mengerti. Dia kembali berbaring dan melanjutkan tidur. Kamu ngapain? Tanya Ipa. Tidur, ucap Ros. Ipa menggeleng, dia pun kembali berbaring, tak mau ikut campur urusan Dewa dan Airin. Jadi mau kamu apa? Tanya Bu Rati. Mereka belum juga beranjak dari kamar Airin. Airin ngotot, Dewa juga harus tetap tinggal di rumah Pak Dirman bersamanya. Mau saya jelas Bu, saya mau Mas Dewa bertanggung jawab. Jawab Airin. Tidak bisa. Dewa baru 2 bulan menikah, istrinya lagi hamil. Apa kata orang jika dia menikah lagi? Tanya Pak Dirman. Dia tak bisa membayangkan bagaimana malunya dia di depan semua orang yang mengenalnya. Terserah Bapak kalau begitu, tapi asal tahu saja saya tidak pernah main-main dengan kata-kata saya, tantang Airin. Wajahnya tak pernah lepas dari senyum mengejek. Baiklah, nanti malam kita kumpul untuk membicarakan hal ini. Ros yang harus memutuskan, bukan Bapak atau Ibu, jelas Bu Rati. Dia mengatakan itu supaya Airin tenang dan mereka bisa cari solusi yang lebih baik. Baiklah, ucap Airin. Setelah menemui kesepakatan mereka membubarkan diri, Dewa yang tak tahu harus bagaimana, dia tertarik kembali ke dalam selimut oleh Airin. Tapi Bu Rati kembali masuk ke dalam kamar Airin dan menarik Dewa keluar. Airin menatap Bu Rati tak suka, tapi dia membiarkan saja hal itu terjadi. Dia tahu sebentar lagi dia akan menjadi istri Dewa. Kamu ini apa-apaan? Sudah tahu Airin bukan istri kamu, malah kamu masih betah di kamarnya, bentak Bu Rati. Dewa menggaruk kepalanya, dia serba salah. Segera dia naik ke kamarnya. Airin merapikan kamarnya yang berantakan, dia senyum-senyum sendiri. Sebentar lagi cita-citanya untuk menjadi Nyonya Dewa akan tercapai. Dia yakin sekali Ros tak akan mau dimadu, maka dia akan menjadi satu-satunya istri Dewa. Kamu memang pintar, Airin, ucapnya. Siapa yang pintar? Terdengar suara dari belakang Airin. Saat dia menoleh, matanya terbelalak. Ternyata